Shalom teman-teman semua, gimana kabarnya? Aku yakin semuanya dalam keadaan baik-baik aja kan nih. Mungkin kalau seandainya ada yang lagi kurang fit, aku selalu berdoa semua pasti cepet fit kembali ya. Oke. Sebelum kita mulai sharing kita hari ini, kita doa sebentar ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Karena satu kali lagi Tuhan masih mengizinkan kami untuk ada sampai hari ini. Tuhan, kami tahu itu semua karena berkat dan belas kasihan Tuhan untuk kami. Tuhan, sebentar kami ingin sharing sebentar. Tuhan yang berkati, biar sharing kami bisa menjadi berkat untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena masih dikasih kesempatan nih untuk boleh sharing ke teman-teman teen semua, anak muda semuanya ya. Seperti biasanya, seperti video aku sebelumnya, kalau aku akan membawakan sharing di teens ini dengan lebih banyak sesi bercerita. Kita sharing bareng, ya mungkin cukup berbeda dengan yang bawain sharing yang lainnya ya. Kakak-kakak yang lain ya, karena aku kalau untuk teens nih aku pengennya kita bisa gimana ya, walaupun kita nggak lagi ngobrol secara langsung tapi mungkin lebih enak kalau kita membahas yang sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai aja. Aku nggak akan lama-lama sharingnya, aku akan langsung kita mulai dengan tema hari ini adalah aku membawakan yaitu bertahan. Nah, kan seperti yang aku bawain sebelumnya, yaitu kita harus happy. Ya, sekarang aku mau bawain tentang bertahan. Aku yakin semua pasti udah pernah dengar tentang bertahan, ya, tentang survival ya di dalam Tuhan seperti apa. Tapi kali ini kita bahas lagi sedikit ya. Nah, dengan tema bertahan ini, aku cuma mau sharing dua hal, yaitu apa? Bertahan dalam bahagia dan bertahan dalam waktu sedih. Mungkin banyak yang bertanya, ini si Ian bahas apa sih? Kok lagi bahagia disuruh bertahan? Apanya yang bertahan? Nih, kita mulai. Bertahan dalam bahagia. Aku udah ada catatan sedikit, aku bacain ya. Sebelumnya kita buka dulu di Lukas 12 ayat 15. Aku bacain aja deh ya, biar cepat. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Di sini aku merangkum sedikit tentang hal ini, yaitu apa? Terkadang tanpa kita sadari justru di saat kita lagi banyak berkat, kita lagi happy, rasanya lagi, wah puji Tuhan lagi gak ada masalah nih ya. Di rumah baik-baik aja, mungkin di sekolah juga ya aman-aman aja semuanya ya. Punya teman yang baik, punya sahabat yang baik ya. Kita bisa punya mungkin barang-barang yang kita inginkan. Pokoknya di saat semua yang kita inginkan tuh terkabul gitu. Atau mungkin apa yang kita inginkan, apa yang pengen kita punya, mungkin kita bisa punya barang tersebut atau hal tersebut. Nah, terkadang kalau kita nggak siap, hal itu bisa bikin kita tidak bisa bertahan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita jadi lebih fokusnya kepada hal tersebut. Contohnya, contoh yang paling simple di masa pandemi ini, aku yakin semua, mungkin hampir ya, mungkin tidak semua, tapi hampir semua di sini jadi lebih sering main gadget. Ya memang karena sekolah online ya, jadi kita memerlukan gadget, itu bagus. Ya, tetapi coba deh teman-teman jawab di rumah. Siapa yang di sini selama masa pandemi ini malah jadi lebih sering bergaul atau berteman dengan gadgetnya? Ya, lebih sering nih ini loh, main gadget. Apalagi sekarang lagi ngehits ya, YouTube ya. Mungkin YouTube sudah
hits dari zaman dulu. Tapi semenjak pandemi ini aku rasa jadi lebih hits lagi ya, dan dengan aplikasi lainnya ya, aplikasi-aplikasi lainnya, aplikasi untuk nonton, aplikasi untuk main game ya, apalagi di kondisi WFH ya, bukan work from home, bukan ya, school from home. Pasti jadi lebih banyak main gadget. Pertanyaannya, gadgetnya itu digunakan saat ini nih, untuk hal apa? Untuk hal yang positif? Atau jangan-jangan berawal dari hal yang positif, tapi karena terlalu sering dan terlalu fokus dengan gadget, jangan-jangan kita jadi seperti seakan-akan orang yang lupa. Lupa apa? Lupa bagaimana caranya berdoa, lupa bagaimana caranya baca Alkitab, lupa bagaimana caranya muji dan nyembah Tuhan, dan yang mengerikan juga, lupa bagaimana caranya beribadah. Ya, karena apa? Karena gadget ini. Ya, apapun itu gadgetnya. Ya, mungkin karena hari ini Kak Ian lagi sharing, Kak Ian bawanya handphone. Ya, tapi apapun gadget itu. Ini contoh simpelnya ya. Jadi Kak Ian berharap, walaupun kita di sini mungkin lagi di rumah aja, memang kita full dengan gadget ini, kalian berharap kita bisa tetap menggunakan gadget ini dengan hal yang positif ya. Dan tidak lupa, tetap jangan seperti orang yang lupa berdoa, lupa cara berdoa, dan lupa cara-cara yang lainnya yang tadi sudah kalian sebutin untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Karena itu ngeri loh ya teman-teman ya. Kalian pengen bilang gini, hidup kita itu seperti roda yang berputar ya. Kalian sering dengar tuh ya, banyak orang yang bilang hidup ini seperti roda yang berputar. Maksudnya apa? Yaitu kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Yang ngeri adalah kalau kita nggak siapnya seperti apa, karena kita terbiasa dengan kenyamanan kita, dengan segala berkat yang sudah kita punya, sampai kita lupa bagaimana cara berdoa, bagaimana cara nyembah Tuhan, sampai seakan-akan kita jadi tidak mau berdoa, tidak mau nyembah Tuhan. Jangan sampai ya di saat posisi kita harus mengalami di bawah, ini kalau kata dunia ya, kalau kita harus sampai di bawah karena kita nggak siap, kita jatuhnya bisa karena kita nggak siap. Mungkin di sini ada yang masih bingung, nih si Ian ngomong apa, si Kak Ian ngomong apa. Tapi mungkin saat ini teman-teman dengerin dulu aja apa yang aku sampaikan hari ini. Mungkin someday teman-teman akan paham, mungkin akan inget-inget, oh iya ya, ini kayaknya ya waktu itu si Ian bilang tuh. Ya kayaknya cuma berharap untuk teman-teman semua, tetap kita jangan lupa ya, walaupun kita lagi happy, kita lagi bahagia, kita lagi menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, kita jangan lupa bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya nyembah Tuhan, dan bagaimana caranya baca Alkitab. Dan apapun itu, jangan lupa bagaimana caranya kita bisa tetap hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Apalagi nih ya, kita jadi seakan-akan anak yang dalam tanda petik kurang ajar. Maksudnya apa kurang ajar? Di saat kita masih berdoa supaya kita mendapatkan hal yang kita inginkan, kita doa sungguh-sungguh gitu, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Bahkan di doa makan kita juga doain supaya Tuhan berkati kita. Atau di doa lagi mau tidur, kita doa lagi minta hal tersebut. Tapi di saat Tuhan sudah kasih apa yang kita mau, kita jadi thank you Tuhan Yesus, bye gitu. Hati-hati ya teman-teman ya. Hidup itu berputar. Kadang bisa di bawah, kadang di atas. Tapi kalau yang kalian yakinin, kalau kita terus bersama dengan Tuhan Yesus, hidup kita itu selalu di atas. Karena ada firman berkata kita itu kepala dan bukan ekor ya. Makanya kalian sangat berharap, kalian juga masih belajar sih sampai saat ini. Yuk, walaupun kita lagi dalam kondisi happy, senang, diberkati, semuanya ada, hidup berkecukupan, apa yang kita inginkan kita bisa punya, kita harus tetap bisa bertahan. Bertahan apa? Bertahan tetap setia dengan Tuhan. Dan tidak lupa, jangan menjadi orang yang lupa ya untuk berdoa. Atau bahkan seakan-akan yang tadi kalian bilang, jangan menjadi orang yang lupa. Lupa bagaimana caranya berdoa. Atau mungkin teman-teman di rumah ada yang bilang, oke,
bertahan dalam masa yang happy, oke Kak. Oke Kak Ian, aku ngerti. Tapi masalahnya aku sekarang posisinya bukan lagi seneng-seneng, bukan lagi happy-happy, justru aku lagi banyak masalah nih, Ian. Aku lagi banyak masalah nih Kak Ian. Gimana gitu, rasanya tuh sulit gitu. Ingin bertahan, maju mundur ya. Bahkan jangankan bisa untuk punya waktu buat berdoa, hidupku aja tuh rasanya tuh masalahnya banyak banget. Kayaknya setiap detik, setiap jam, setiap waktu yang kita punya tuh rasanya tuh harus ngalamin masalah itu tersebut. Gitu. Memang teman-teman, iblis itu terkadang ingin kita itu stres, ingin kita banyak pikiran, ingin kita ngalamin depresi. Bahkan yang mengerikannya adalah iblis itu pengen kita seakan-akan tuh menikmati apa? Menikmati kedukaan itu. Menikmati rasanya tuh seakan-akan ya udahlah, kalau emang aku hidupnya harus seperti ini, aku harus sulit, aku harus ngalamin kayak begini, susah. Ya udahlah, emang aku udah adanya begini, ya mau diapain lagi? No. Ya. Jangan kita sampai di posisi itu ya. Kalian pun juga masih belajar, walaupun terkadang kalian juga masih ada ngalamin sesuatu problem, tapi kalian juga sampai saat ini masih belajar untuk yuk, jangan sampai kita terlena dan bahkan bisa menikmati masalah-masalah itu. Bukan, maksud kalian bukan berarti kita jadi orang yang nggak mau menjalani problem itu untuk menjadi lebih baik, bukan, no. Maksudnya kita harus jangan sampai ya kita tuh udah anggap diri kita tuh gagal, nggak berguna. Jadi ya udahlah, aku gini aja, biarin aja lah, nggak ada yang peduli. Orang tua nggak peduli, siapa nggak peduli, teman nggak peduli. Ya udah, begini aja hidup. Toh aku juga jadi mikir apakah Tuhan peduli? Jangan ya, itu mengerikan loh teman-teman. Dan aku juga ada mencatat, yaitu apa? Nih, kita buka di Ibrani 13 ayat 5-6, aku yang bacain ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di ayat ini luar biasa banget. Di saat aku lagi siapin, kayak rasanya tuh kayak sejelup gitu untuk aku pribadi ya. Kayak Tuhan pengen bilang, masalah yang kamu hadapi itu tenang aja gitu loh. Ada aku tahu gitu. Bahkan apa yang kamu belum doakan, aku sudah tahu gitu. Aku sudah punya jalan-jalannya untuk kamu bisa lewatin itu. Makanya kamu harus bisa tuh bilang, aku bisa, aku punya Tuhan. Ya, kalian dapat itu tadi waktu sedang persiapan, sedang mau mulai rekaman ini nih, kalian dapat itu. Dan izinkan kalian mau bilang sama teman-teman, jangan takut ya. Bertahan di masa-masa yang sulit. Memang rasanya nggak gampang, apalagi di kondisi saat ini. Mungkin banyak yang bilang, Kak Ian, gimana ya caranya aku bisa bertahan dalam keadaan seperti ini? Kayaknya tuh berat banget, terlalu banyak hal yang sulit yang aku hadapin gitu loh. Bahkan keluarga aku juga semuanya sulit. Aku sulit, keluarga aku sulit. Semua yang ada di rumah semua sulit. Bagaimana caranya aku bertahan? Kalau mungkin aku doang yang sulit, ada keluarga aku yang lain yang happy, mungkin mereka bisa menghibur aku. Tapi di sini gimana? Ya, semuanya seakan-akan yang aku kenal sedang mengalami sulit. Bagaimana? Jangan takut ya. Kita harus selalu yakin dan percaya kalau segala sesuatu yang terjadi, pasti Tuhan akan ada di samping kita dan menyertai kita. Dan Tuhan pasti akan menjadikan itu untuk sesuatu yang luar biasa baiknya untuk kita. Tinggal kita tunggu aja tanggal mainnya Tuhan.
Ya, kita sabar, kita tunggu nanti Tuhan tuh mau kita tuh seperti apa. Atau dari kejadian ini, Tuhan itu maunya kita ngapain sih? Atau ada hal baik luar biasa apa yang Tuhan udah siapin buat kita melalui kejadian-kejadian ini. Nah, mungkin aku udah pernah ajak ini nih ke teman-teman di video aku yang terakhir. Bagaimana caranya kita bisa bertahan di saat dalam kondisi sulit, atau mungkin pertanyaannya adalah, Kayan, apa alasan aku untuk aku harus bertahan? Apakah hidupku masih berguna? Apakah Tuhan sayang sama aku? Coba kita tes. Ya, sekarang semuanya aku undang nih ya, semua teman-teman kita duduknya agak tegak, ya, duduk tegak ya. Lalu kita napas panjang 3 kali. Kita napas. Yang pertama, kedua, sekali lagi, ketiga. Masih bisa? Ya. Aku yakin pasti semua teman-teman bisa semua. Dan kalau teman-teman semuanya bisa nafas, ya, bisa kayak tadi tuh, bisa ikutin apa yang aku lakuin, itu sudah hal yang luar biasa teman-teman di saat kondisi seperti ini. Aku udah pernah bawain kemarin kalau banyak di luar sana, teman-teman kita yang seumuran ya, seumuran aku, seumuran teman-teman di rumah, yang sekarang untuk bernafas aja perlu alat karena sedang sakit. Ya, aku nggak bahas detail lagi, aku sudah bahas waktu itu. Tapi itu teman-teman, contoh simple, apa sih yang bisa bikin kita bersyukur, apa sih yang masih bisa kita berpikir kalau Tuhan itu selalu ada untuk kita, yaitu itu. Dan akhir kata, sebelum kalian tutup, buah yang dihasilkan bukan pada musimnya itu mahal teman-teman. Ya, jadi kalau kita bisa tetap bertahan, padahal di saat mungkin rasanya sangat sulit, tapi kita bisa bertahan, kita bisa lewatin itu, kita bisa finishing well, kita tunggu ya berkat-berkat Tuhan apa yang udah Tuhan siapin buat kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan sudah mengizinkan kami boleh sharing. Tuhan, ampuni kami kalau terkadang kami masih merasakan sulit untuk kami bisa bertahan. Walaupun di masa senang atau di masa susah itu Tuhan. Tapi mulai hari ini kami berjanji, kami mau bisa bertahan. Apapun kondisinya, mau di saat lagi senang, di saat lagi susah, kami mau bertahan. Kami mau bertahan untuk tetap setia dan melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Kami butuh bantuan Tuhan, karena jika kami sendiri, kami tahu kami tidak mampu. Tapi kalau ada Tuhan, kami yakin dan percaya kami dapat melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, Tuhan yang selalu tutup bungkus kami dan keluarga kami, dan bahkan semua teman-teman kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah sharing hari ini, yang sudah beribadah dan sudah bersyukur sama Tuhan, kita berkata, amin. Oke teman-teman semua, thank you buat waktunya. Ya, kalian berharap mungkin kalau yang masih ada banyak waktu, ya spare kosong, mungkin nggak salah juga kalau teman-teman semua yang nonton bisa nonton ibadah raya ya. Mungkin rasanya kalau dengerin khotbahnya rasanya ini yang khotbahnya berat banget, aku nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, dengerin aja, pasti ada nanti ada berkat Tuhan yang kita dapat gitu loh. Kita jadi mengerti apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan lebih lagi. Jadi gak ada salahnya kalau kita nonton juga video-video ibadah raya. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu ya. Bye-bye, God bless you.